Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bukit itu bagus ya, cantik ya, luar biasa. Memandang ke kiri pohon kelapa, jangan khawatir anaknya nggak makan gulai santan. Memandang ke depan pemandangan cantik dan indah. Selama perjalanan ke pondok pesantren Isti'dadud Darain, saya melihat sungai-sungai batu yang cantik luar biasa, airnya angin, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata di gunung yang panas, batu kering, gak ada tanaman, tapi gunung itu dikejar orang. Kenapa di gunung itu orang semua ingin datang naik ke atas? Karena disitulah turunnya Al-Quran. Nama guanya Gua Hira. Kalau Ustaz Somad ceramah dan seperti nanya, jamaah nggak usah merasa stres tertekan. Kenapa? Karena kalau saya nanya itu nggak perlu dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Di sana ada gunung, di gunungnya ada gua, nama guanya Gua Hira, nama gunungnya Jabal Nur. Saya jawab sendiri kan? Begitu banyak gua yang di dalamnya ada sungai, yang di dalamnya ada batu-batu mineral, yang di dalamnya cantik-cantik dan indah, yang di dalamnya ada air terjun. Tapi kenapa gua yang panas, yang gak ada tanaman, yang tandus, tapi orang beribu berjuta datang untuk naik ke atas? Jawabannya cuma satu, karena di sana diturunkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang membawa, ada malaikat yang menjaga pintu surga dan neraka, ada malaikat. Tapi di antara semua malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat yang lain? Siapa yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Malaikat, nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Gua Hira, batu, ikut mulia karena Al-Quran. Kertas yang dari hutan dicium, dipeluk, dijunjung karena tertulis Al-Quran. Nama Ramadan menjadi mulia disebut dalam Al-Quran karena Al-Quran. Insya Allah Bapak pun ikut mulia karena Al-Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Karena anaknya penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa mulia? Karena dia mengandung penghafal Quran. Ini muliakan orang ini. Kenapa dia mulia? Anaknya ada yang hafal Quran? Enggak. Istrinya hafal Quran? Enggak. Suaminya juga hafal Quran? Tidak. Lalu kenapa dia mulia? Dia membangun satu kelas untuk penghafal Quran. Dari bunyinya seperti takut. Saya memang gak hafal Quran Pak Ustaz. Saya dulu jahat Pak Ustaz. Saya dulu nakal Pak Ustaz. Saya perampok, pecandu narkoba. Gak usah sebut Pak, dari matamu aku sudah tahu. Tapi saya memperbaiki hidup saya Pak Ustaz. Saya mau menyumbang satu asrama, satu kelas. Itulah yang mau saya dengarkan berita dari Tuan Guru lalu dan di masa-masa akan datang nanti insya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam Tuan Guru. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Tuan Guru. Kemarin Ustaz setelah pulang dari pondok pesantren Isti'dadud Darain, banyak yang nelpon nanya Pak Ustaz, berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa tempat ngaji lagi, berapa saung lagi. Mereka mau bantu Tuan Guru? Enggak, nanya aja. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Kalau nggak bisa bangun semua, jangan tinggalkan semua. Tuan Guru nggak ada ngomong, Tuan Guru nggak ada bisik-bisik ke telinga saya. Ini inisiatif saya saja. Saya mau selesai acara ini datang ke Tuan Guru, tanya di mana tanahnya. Beberapa orang yang diberikan Allah harta, bangunkan kelas, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Ibu punya rumah yang besar, bapak punya mobil yang mewah, punya uang yang banyak. Ibu punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, gelang kaki, meninggal. Ada yang dibawa mati? Gelangnya tinggal, rantainya tinggal, antingnya tinggal, cincinnya tinggal. Siapa yang ngambil? Enggak boleh suuzon. Malahnya suuzon. Bapak siap ngambil? Semua akan tinggal. Lalu mana yang kekal abadi? Yang kekal abadi adalah kelas penghafal Quran. Yang kekal abadi mana? Asrama penghafal Quran. Kalau bahasa sasaknya 24 hours, 24 jam anak-anak menghafal Quran. Bangun jam 3 tahajud menghafal Quran, murajaah menghafal Quran, subuh baca Quran, subuh ke zuhur mulang Quran, zuhur ke asar baca Quran, asar ke maghrib mulang hafalan, maghrib ke isya baca lagi, dari isya sampai 10 mengigaunya mimpinya pun Al-Quran. Begitu mereka yang hafal Quran ini ngigau tengah malamnya pun. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Salah pun dia dibetulkan sama teman sebelah. Salah bro. Kenapa? Karena alam bawah sadarnya adalah Al-Quran. Al-Quran bukan yang tertulis di kertas, Al-Quran bukan yang tertoreh tinta pena, tapi Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Ucapannya Al-Quran, kata-katanya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Inilah anak-anak kita, seperti yang ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah ummul mukminin, bagaimana Nabi Muhammad? Dia menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Lihatlah betapa makbulnya doa penghafal Quran. Beliau tahu jamaah kepanasan, ustadz pun panas, akhirnya turun awan menutupi. Masya Allah, jangan sampai minta hujan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Al-Qur'an. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren tahfiz Quran Istiqdadud Darain, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan karena anaknya masih kelas 6 SD, masih kelas 3 SMP, insya Allah mudah-mudahan diterima untuk pendaftaran masuk bulan Juni Juli 2024 ini insya Allah. Kalau tidak dimasukkan anak ke pesantren, saya nggak merintahkan ya, saya bukan pejabat, saya nggak punya kuasa apa-apa, saya nggak merintahkan masukkan anak. Saya nggak, saya cuma mau cerita aja. Anak ibu, anak bapak kalau nggak masukkan pesantren, nanti dia ngisap ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, lim kambing, mabuk bensin, mabuk teman-temannya, dia ikut juga. Awalnya dia baik, di rumah baik, ibunya baik, bapaknya baik, tapi pergaulannya setan. Teman-temannya sudah nyiapkan, minum bro, aku nggak minum, bencong minum. Akhirnya karena takut dia minum, dia mabuk yang merusak pergaulan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita di zaman edan, fitnah akhir zaman. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan anak kita tinggal satu lagi, pesantren tahfiz Quran. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau nanti di akhirat aku akan ditanya, hai Abdul Somad, kau sudah ceramah ke Nusa Tenggara Barat. Abdul Somad datang cuman sekali setahun. Kabupaten kotanya berapa? 10. Nusa Tenggara Barat kabupaten kota 10. Ustaz Abdul Somad mau keliling nggak bisa, karena Abdul Somad setahun datang cuman sekali, datang sekali cuman 3 malam, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tapi saya berbahagia. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan di majlis khatmil Quran yang penuh keberkahan,
dan acara siang ini direkam. Nanti kalau sudah dapat videonya tolong share melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak minta handphone, dikasih atau tidak? Mau dikasih takut rusak otaknya, mau nggak dikasih sayang, akhirnya ngalah dikasih. Anak semakin besar minta motor, dikasih nggak? Mau dikasih takut nabrak tiang listrik, mau nggak dikasih, papa nggak sayang sama aku, akhirnya dikasih. Anak minta kamar sendiri, TV-nya besar, pakai wifi, internet gratis, mau nggak dikasih, takut dituduh ayah nggak sayang, ibu nggak sayang karena teman-temannya sudah dapat fasilitas, akhirnya dikasih. Terjadilah apa yang terjadi, memadukan untuk diceritakan. Betul? Saya nggak sanggup menjaga anak saya, ponakan saya pun saya, adik saya, istri saya, istrinya nggak sanggup menjaga. Maka kami sebagai orang tua yang lemah, yang tidak berdaya, satu-satunya jalan serahkan ke pondok pesantren. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong saya Ustaz. Salah sambung? Enggak salah Pak Ustaz. Loh, ibu nangis kenapa? Anak saya minta sepeda motor yang 250 cc Pak Ustaz. Ibu belikan karena dia minta-minta terus, katanya mama nggak sayang, akhirnya saya berikan Pak Ustaz. Terus setelah dibelikan di mana? Dia ngebut ke sana kemari Pak Ustaz. Udah mati belum? Tapi sekarang setengah mati terbaring di rumah sakit Pak Ustaz. Tolong doanya Pak Ustaz. Yang belikan siapa? Ibu. Yang biarkan dia keluyuran sampai tengah malam siapa? Ibu. Sekarang dia tabrakan masuk rumah sakit, mintanya ke siapa? Enak aja. Orang lagi sholat di musola, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata orang yang sholat? Mudah-mudahan masuk paret. Amin. Orang sholat jangan macam-macam. Knalpotnya disunat, dipotong, suara menggelegar, juga. Ada yang mau meninggal sakaratul maut, mati kon. Salah siapa? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang tidak pernah mengurungkan niat untuk berbuat baik. Nampaknya baik, nampaknya bagus, belikan motor, belikan handphone, belikan wifi, kamarnya besar. Ustaz Somad bisa datang ke rumah saya? Ngapain ke rumah bapak? Tolong ruqyah anak saya Pak Ustaz. Ruqyah kenapa? Dia sekarang nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak ngaji. Ngapain dia di kamar? Nembak musuhnya nggak mati-mati. Anak saya yang satu lagi ngebut terus Pak Ustaz, Mobile Legend. Anak saya yang satu lagi Pak Ustaz, judi slot. Anak saya yang satu lagi Pak Ustaz, game online.
Yang salah siapa? Yang belikan handphone siapa? Saya Pak Ustaz. Yang ngasih uang jajan siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membebaskan dia di kamar siapa? Saya Pak Ustaz. Yang nggak pernah nanya sholat pendidikannya siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang anaknya rusak, yang salah siapa? Jin. Nanti di ruqyah bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jin, aku nggak ada ganggu. Sudah lama jin kafir itu tidak mengganggu orang Islam. Kenapa? Karena perbuatan orang Islam lebih parah dari jin. Kata jin, kami udah lama pensiun. Tidak ada cara jalan menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren, tahfiz Quran, isti'adatud darain, benteng terakhir. Kalau benteng terakhir ini jebol, hancur kita. Pas, memang kita betul-betul di depan benteng itu benteng. Anak-anak yang masuk ke pesantren isti'adah artinya persiapan. Darain, dua negeri. Darain, dua negeri. Ad-darul ula, dunia. Ad-darul tsaniyah, akhirat. Dua-duanya insyaallah selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Allah, untuk apa ngapal Quran? Ngapal Quran, ujung-ujungnya nikah, hamil, mandikan anak, jaga anak. Untuk apa ngapal Quran? Ini orang yang seperti ini, tolong periksa, mungkin otaknya didengkul. Sekarang dunia sudah tidak seperti dulu, Besti. Dulu tidak ada kepedulian terhadap santri, tidak ada peduli terhadap pesantren. Tapi sekarang saya lagi tausiah, datang Bapak polisi. Ustadz Somad, saya polisi santri. Maksudnya apa Pak? Saya lulus polisi karena jalur santri penghafal Quran. Polisinya hafal Quran. Allahu Akbar. Saya ketemu dengan Bapak tentara. Ustadz Somad, tolong iklankan foto ini di Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Iklan apa Pak? Iklan penerimaan santri tentara, jalur khusus penghafal Quran. Saya share di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa follow. Ustadz Somad di universitas ini yang paling banyak dapat beasiswa adalah penghafal Quran. 100% gratis, fakultas kedokteran. Allahu Akbar. Bayangkan kita terbaring di ruang ICU rumah sakit, judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua, Setengah Nafasku Pergi. Sepi, sunyi, nggak ada apa-apa, suara pun tak ada. Yang ada cuma suara tit 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 tit. Yang kamar sebelah tit. Tiba-tiba masuk dokter spesialis penghafal Quran. Masuk dia ke pintu, turun rahmat di ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Apa kata ibu-ibu yang ada di ruang? Ya Allah, sejuk hati saya Pak Ustaz. Kalau masih ada anak lajang saya pinangkanlah sama dokter spesialis penghafal Quran. Kebetulan ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah Pak Ustaz, kalau meninggal bini saya pinanglah dokter ini Pak Ustaz. Itu beda bapak dengan ibu. Nggak usah dibahas nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau memperbaiki negeri ini, memperbaiki negara kesatuan Republik Indonesia yang katanya sedang sakit, sama seperti orang yang pergi menjenguk orang sakit, dipegang kepala, sakit kepala, dipegang mata, sakit mata, dipegang kaki, sakit kaki, dipegang jantung, jantung koroner, dipegang diabetes meletus, asam urat, asam lambung.
Terlalu banyak orang menjenguk hanya menceritakan penyakit-penyakit, tidak ada yang memberikan obat. Obatnya apa? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa. Obatnya tidak lain adalah Al-Quran. Bayangkan anak-anak kita penghafal Quran, menikah, mudah-mudahan mereka dapat jodoh yang soleh-soleh.